Swastiastu, Semeto Nusantara dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel Hanantara TV Stadharma Nusantara Jakarta. Saat ini kita berada di Pura Prajapati Purna Pralina Kelapa II Depok untuk melaksanakan pengabdian masyarakat dalam rangka Puja Wali yang ke-41. Dalam pengabdian ini sekaligus akan diisi dengan pembahasan untuk memahami upakara atau banten Dewa Dewi sebagai simbolis ide Sang Yang Widi Wasa dalam personifikasi sebagai Sat Guna Brahman. Berikut kita dengarkan penjelasan dari salah satu dosen Stadharma Nusantara Jakarta yang sekaligus sebagai penandita pura setempat, yaitu Penandita I Gusti Ngurah Rai SAJ MPhilH. Om Swastiastu. Di sini banyak para mahasiswa SETA yang ikut ngayah. Bersama ini perlu juga Bapak sampaikan bahwa kegiatan ngayah itu adalah kegiatan yang paling bagus. Ya, penyerahan diri lahir batin itu lebih besar nilainya daripada kita mempersembahkan sesuatu gitu. Nah, untuk itu nanti kita bahas lagi lebih lanjut di kampus. Di sini sekarang Bapak akan menjelaskan tentang Dewa Dewi. Ini namanya Banten Dewa Dewi, bahannya apa saja kah? Nah, supaya mahasiswa dan para pemirsa umat sedharma yang ingin tahu ya tentang Dewa Dewi itu, bahannya adalah nomor satu, dia harus ada klatkat Sudamala. Ini namanya klatkat Sudamala. Suda itu artinya suci, bersih, mala artinya kotor. Pembersih kotor, penyucian itu diawali dari sejak awal. Ini dibuat dari bambu bambu gading. Gading itu adalah percampuran antara putih dengan kuning. Putih itu simbol purusa, kuning itu simbol perdana. Oleh sebab itulah setiap upacara yang tingkatnya bebangkit di Sanggar Surya, ya harus ada Dewa Dewi ini. Sebagaimana mahasiswa sudah pahami di kampus maupun di kuliah bahwa ketuhanan di dalam agama Hindu diawali dengan Tri Purusa tentu. Tri itu 3, Purusa itu adalah jiwa agung. Jiwa agung yang ada ya Nirguna Brahman adalah Brahman yang belum terpengaruh oleh Triguna, Satwam, Rajas, dan Tamas. Kemudian supaya umat itu merasa dekat selalu dengan Tuhan, dengan Sang Yang Widi, maka yang Nirguna Brahman kita turunkan menjadi Saguna Brahman. Nah, supaya kita merasa dekat, umat merasa dekat dengan Sang Yang Widi, bagaimana supaya tidak Nirguna Brahman? Maka kita buat Saguna Brahman. Saguna Brahman artinya Tuhan yang telah personifikasi, yang sudah turun ke bumi. Begitu turun ke bumi dipengaruhi oleh Triguna, Satwam, Rajas, Tamas, menjadilah Saguna Brahman. Saguna Brahman itu dipengaruhi oleh Satwam, Rajas, Tamas, akan beliau berubah menjadi Brahma. Bila dipengaruhi oleh Rajas, menjadi Wisnu bila dipengaruhi oleh Satwam, dan menjadi Siwa bila dipengaruhi oleh Tamas. Brahma, Wisnu, Siwa. Kemudian inilah Ang Mang ini menjadi Om, menjadi Ang Ah, kemudian menjadilah beliau 2. Selalu ada 2 di dalam Wedanta, ya, dalam 2 Aita Wedanta selalu ada 2. Selalu ada Purusa Perdana, selalu ada Timur Barat, selalu ada dualisme di situ. Nah, inilah Tuhan yang sudah turun ke bumi menjadi Purusa dan Perdana supaya masyarakat itu dapat mempelajari hakikat ketuhanan itu, maka dibuatkanlah Banten untuk kita belajar. Banten adalah sebuah edukasi bagi umat. Maka dibuatlah Dewa Dewi. Bahannya adalah ini, klatkat Sudamala. Kemudian ini udah jadi, ya barulah dibuatkan Padma Anglayang dari daun medori. Daun medori itu adalah daun yang biasa dipergunakan untuk memuja Siwa. Maka dipakailah daun medori gitu. Nah, di atasnya daun medori dipakailah daun ancak atau daun bodi. Daun ancak atau daun bodi adalah simbol Buddha. Bahwa agama Hindu yang masuk ke Indonesia adalah dari agama Siwa Siddhanta dan dari aliran Buddha. Buddha dan Siwa itu di Indonesia itu adalah menyatu. Ya, kemudian
dibuatlah dari daun itu untuk Buddha, kemudian dibuat juga dari daun beringin. Sebagaimana kita ketahui, baik di Brahma Purana, baik di Pemutaran Mandaragiri, semuanya itu daun beringin itu adalah kalpataru, daun yang bisa pohon yang bisa memberikan segala sesuatunya. Walaupun dunia itu kiamat, misalnya pohon beringin itu tetap hidup. Kita baca di Brahma Purana. Nah, Bapak lanjut dengan cara teknis pembuatannya ini sudah jadi ya. Bahannya ini kemudian dikasihlah daun beringin juga 8 lembar, Padma Astadala ya, Padma Ngelayang ya, Dewata Nama Sangga itu dimasukkanlah di sini gitu loh. Kemudian barulah ditaruh di sini daun beringin sebanyak 33 lembar, urip buana. Di timur 5, di selatan 9, di barat 7, di utara 4, dan di tengah 8. Jadi 33 lembar ini ditusukkan di sini. Ditusukkan di sini. Ini ya Purusa dan Pradana. Purusanya adalah ini ya. Purusanya ini. Pradananya lihat ada lubang. Ini ada lubang. Kalau ini nggak ada lubang nih, ada kali. Kali di sini. Ya ini Purusa, ini Pradana. Ini juga demikian. Dibuat Purusa dan Pradana. Jadi dualisme di dalam filsafat Vedanta gitu. Nah kemudian ini dia ya, Nana lihat ini ya, ini yang sudah jadi nih di sini masuk ke dalam nih. Di bawahnya ada duit kepeng 200 nih di bawahnya, ya sebagai pengurip. Nih lihat nih uang kepeng di sini nih ya. Nah ini adalah tipat linggo. Tipat linggo ini dibuat dari janur. Yang bagus harus dibuat dari daun alang-alang. Sebagaimana kita ketahui di dalam Pemutaran Mandaragiri, daun alang-alang ini pernah mengandung amerta yang diberikan oleh Garuda kepada para naga untuk menebus perbudakan ibunya yang kalah di dalam menebak once Serawa yang keluar dari Pemutaran Mandaragiri itu gitu loh. Jadi ini sumbernya ada di mana-mana gitu. Ya. Ini kelengkapannya, ya ini adalah kelengkapan. Ini kainnya selalu ada putih kuning. Putih itu adalah simbol Purusa dan kuning itu simbol Brahma. Ini simbol Pradana, ya simbol Pradana. Ya kasarannya inilah simbol laki-laki, inilah simbol perempuan. Ya. Nah kemudian di sini ada penyenang artinya supaya urip. Kemudian ini benang. Benang ini dilipat 2. Jadi 2. Ya, Purusa dan Pradana, laki dan perempuan diikat menjadi satu. Kalau tidak diikat jadi satu, tidak bakal ada ciptaan di dunia. Pasti tidak ada ciptaan di dunia. Kalau Purusa dengan Pradana tidak pernah bertemu. Kasarannya skalanya gitu. Ya, betapa aja gantengnya laki-laki, tidak ada perempuan nggak bisa melahirkan anak, nggak bisa menciptakan apa-apa. Betapa cantiknya perempuan nggak ada laki-laki juga tidak akan menghasilkan apa-apa, nggak bisa menghasilkan anak. Oleh sebab itulah dalam filsafat Vedanta, dalam dua aita Vedanta selalu ada Purusa dan Pradana. Inilah simbol Purusa Pradana yang pada hakikatnya adalah hakikat Brahman yang diturunkan ke dunia, kemudian menjadilah beliau Purusa dan Pradana, dewa dan dewi. Dewa saja tidak ada dewi, maka tidak bisa ciptaan. Dewi saja tidak ada dewa, tidak ada penciptaan. Oleh sebab itulah supaya masyarakat umat mendapatkan waranugraha, mendapatkan segala sesuatu yang diinginkan, maka selalu ada dewa dewi. Inilah salah satu Banten dewa dewi. Ya, ini namanya tipat linggo. Linggo adalah stana siwa. Ya, stana siwa. Ya, inilah dalam filsafat Parama Siwa Tatwa, ya, Sada Siwa Tatwa, dan Siwatman Tatwa. Nah itulah ini diambil dari Tripurusa. Nah lebih lanjutnya mahasiswa atau yang pendengar kalau mau kalau mau tahu lebih banyak lagi tentang hakikat acara, ayo kita yang masih ada waktu, masih ada keinginan, yuk kita kuliah di Dharma Nusantara, yuk. Di situ banyak dosen-dosen yang memang spesialis mumpuni di bidang masing-masing. Kalau saya sudah belajar tentang acara, maka saya dapat menjelaskan, kita kaitkan dengan ajaran Tripurusa. Ya, demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih, selamat mengikuti
program-program dari Anantara Setah Dharma Nusantara Jakarta. Om Santi 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 Om. Semeton Nusantara dimanapun berada, demikian kita telah dengarkan bersama penjelasan tentang Banten Dewa Dewi dari Penandita I Gusti Ngurah Rai SAG MPhilH. Semoga dapat memberi pencerahan terkait makna dan filosofinya. Sampai jumpa pada tayangan berikutnya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Om Santi 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 Om.